Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini nama lainnya ada yang namanya gelombang diam atau juga sering disebut dengan gelombang tegak atau sering disebut dengan gelombang berdiri ya. Untuk materi gelombang stasioner ini itu nanti kita akan membahas dua subbab, yaitu ada yang namanya ujung bebas dan ada yang namanya ujung terikat. Apa itu ujung bebas? Apa itu ujung terikat? Nah, gelombang stasioner itu sendiri merupakan perpaduan antara dua buah gelombang ya. Jadi nanti ada gelombang datang dan ada yang namanya gelombang pantul. Nah, nanti untuk pantulan gelombangnya sendiri itu tergantung dari ujung gelombangnya. Biasanya ada yang ujung terikat dan ada yang ujung bebas gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu ada yang namanya ujung bebas ya. Untuk ujung bebas itu sudah saya sediakan gambar di sini. Maksudnya ujung bebas itu gini loh. Misalnya di sini ada yang warna biru. Warna biru ini merupakan gelombang datangnya, ya. Jadi tuh gini, misalnya di sini ada kita misalkan tiang, lalu di ujung sini ini nanti kita kasih cincin. Misalnya tali, terus di ujung talinya kita kasih cincin. Sehingga ketika ini digetarkan, cincin ini kan nanti dia kan bergerak naik turun gitu. Jadi ketika bergerak naik turun artinya dia ujungnya itu dalam keadaan bebas. Nah, jadi cincinnya itu bisa di atas, bisa di bawah ya. Sehingga nanti ketika setelah dipantulkan, itu dia akan memantul dengan gelombang yang warna hijau gitu. Jadi kalau untuk gelombang stasioner ujung bebas itu gambarnya seperti yang saya gambarkan ini. Nah, untuk materi ini sendiri kita harus tahu dulu di sini nanti ada yang namanya asal getar ya. Jadi bagian depan sini ini ada yang namanya asal getar. Maksudnya asal getar itu apa? Asalnya digetarkan. Jadi ini digetarkan lalu nanti ke sini. Dan di sini ada istilah yang namanya ujung pantul gitu. Ya, jadi bagian sini ini disebut dengan ujung pantul. Nah, nanti kita harus tahu juga di sini ada yang namanya jarak dari asal getar sampai ke ujung pantul itu biasanya disebut dengan L atau panjangnya. Ya. Ingat ini disebut dengan L karena nanti ada istilah jarak juga, tapi jaraknya itu biasanya dihitung dari ujung pantulnya. Misalnya di sini, ya. Misal di sini. Nah, ada yang ditanya jarak di titik ini misalnya. Nah, misal di sini deh. Nah, jarak kalau yang dihitung dari ujung pantul itu kita kenal dengan istilah X. Ingat ya? Jarak kalau dari asal getar itu disebut dengan L. Kalau jarak yang dihitung dari ujung pantul itu disebut dengan X. Lalu nanti untuk gelombang stasioner kita ada istilah yang namanya perut dan simpul. Jadi untuk bagian yang gede-gede ini ya yang saya arsir, yang ini itu disebut dengan perut. Nah, ini disebut dengan perut ya. Jadi untuk yang ini itu disebut dengan perut. Ini juga disebut dengan perut dan ini juga disebut dengan perut. Nah, lalu nanti ini ada titik-titik di sini yang seperti keikat gitu ya. Ini juga ada. Itu disebut dengan simpul. Jadi nanti pada gelombang stasioner kita kenal ada yang namanya perut, juga ada yang namanya simpul. Jadi kalau dia ada yang gendut-gendut gitu ya, yang ada besar-besaran yang saya arsir, itu disebut dengan perut. Dan yang terikat-ikat di sini itu disebut dengan simpul. Nah, untuk persamaan gelombang stasioner sendiri itu nanti saya tuliskan ya. Persamaan gelombangnya atau Y itu akan sama dengan 2A. Kalau sebelumnya untuk gelombang berjalan itu kan kita merupakan gelombang sinus. Nah, kalau di sini kita ada yang pakai sin cos, ada juga yang pakai kosin. Tapi sebetulnya untuk ujung bebas dan ujung terikat untuk rumusnya itu sama, mirip ya. Jadi kita hafalkan satu saja, nanti yang satunya itu kebalikannya saja. Kalau supaya mudah menghafalnya, kita ingat ini ujung bebas, S-nya di belakang. Sehingga nanti antara sin dan cos, itu kan S-nya itu cos, itu di belakang juga. Sehingga kita utamakan, Y akan sama dengan 2A cos, ya. Karena dia tadi bebas, jadi dia cos di sini. 2A
cos kx sin omega T. Gitu. Nah, jadi untuk nilai amplitudonya sendiri itu dia dipengaruhi oleh jaraknya atau letak titik si X tadi. Kenapa? Karena Y itu adalah A sin omega T, jadi untuk bagian depan sini atau biasa disebut dengan amplitudo stasioner ya, amplitudo stasioner itu nanti saya tuliskan AS biasanya disingkat amplitudo stasioner AS itu akan sama dengan 2A dikali dengan cos Kx. Jadi bagian depan sini itu adalah amplitudo stasionernya. Nah, biasanya selain persamaan gelombang, amplitudo stasioner yang sering ditanya itu adalah letak perut dan letak simpul. Nah, pertama, untuk letak simpul dulu. Kenapa simpul dulu? Supaya lebih mudah ya, karena tadi itu kan ujung bebas S, lalu cos, lalu ini juga simpul gitu, S juga gitu, supaya mudah aja hafalnya. Untuk letak simpul itu biasa dilambangkan dengan X, karena simpul jadinya S, XS, di mana XS itu akan sama dengan 2N-1 dikali dengan 1/4 lambda, ya. Untuk letak simpul itu XS akan sama dengan 2N-1 dikali dengan 1/4 lambda. Nah, selanjutnya setelah letak simpul itu yang sering ditanya adalah letak perut ya. Oke, saya tulis di sini. Untuk letak perut atau biasa dikenal dengan XP karena tidak ada S-nya, ya udah berarti XP boleh itu akan sama dengan N-1 dikali dengan 1/2 lambda. Nah, jadi kalau tadi yang ada SS-nya itu angka depannya 2 dan pembaginya di sini 4. Kalau misalnya untuk letak perut itu N saja dan di bawahnya itu ada 2 ya, bukan 4, itu bedanya. Nah, itu untuk yang ujung bebas. Selanjutnya kita masuk ke ujung terikat. Bagaimana dengan ujung terikat? Ujung terikat itu nanti sama saja dengan ujung bebas, rumusnya hanya dibalik saja. Nah, kalau untuk gambarnya seperti ini. Jadi untuk ujung terikat itu bagian ujung yang tadi diberi cincin sehingga talinya bisa bergerak bebas naik turun. Sekarang ujungnya itu diikat di sini loh. Nah, jadi dia diikat di sini. Ya. Sehingga nanti kurang lebih bentuk gelombangnya akan seperti ini. Untuk yang warna biru itu gelombang datang dan untuk yang warna hijaunya itu gelombang pantul. Sama seperti tadi, kalau bagian di sini, bagian depannya itu disebut juga dengan asal getar. Boleh saya tuliskan kembali. Dan bagian sini disebut dengan ujung pantul ya, artinya tempat dia memantulnya gitu, gelombangnya memantul. Dan untuk yang bentuk ini masih disebut dengan perut. Ini perut juga, ini juga masih perut. Dan yang keikat di sini, ini juga masih disebut dengan simpul, masih sama seperti ujung bebas ya. Untuk letak X sama L-nya juga sama. Jadi kalau dari asal getar sampai ke ujung itu masih disebut dengan L. Dan kalau dari ujung pantul mau ke satu titik yang ditanya gitu, misalnya dari sini ke sini deh. Ingat ya, dari ujung pantul itu masih disebut dengan X. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk persamaan gelombangnya ya, di sini saya tuliskan kembali. Untuk persamaan gelombang, kalau tadi kita menggunakan cos duluan, kalau ini kita balik saja. Y akan sama dengan 2A. Kita mulai dari sin dulu, sin Kx dikali dengan cos omega T. Ya. Jadi kebaliknya kalau tadi cos duluan, kalau ini sin duluan. Sehingga untuk amplitudo stasionernya, stasioner atau AS itu akan sama dengan yang bagian depannya saja. AS akan sama dengan 2A sin Kx gitu. Jadi X itu jarak yang tadi ya. Lalu yang ditanya sama, kalau tadi yang ditanya letak simpul dulu, nah kalau ini dibalik saja. Untuk rumus letak simpulnya itu kita menggunakan
rumus letak perut pada ujung bebas. Jadi kalau tadi letak simpulnya 2n-1 dikali 1/4 lambda, di sini untuk letak simpulnya kita menggunakan rumus letak perutnya gitu. Jadi dibalik saja. Jadi kita hafal yang satu saja, yang satunya kita balikan saja supaya hafalan rumus kita tidak terlalu banyak sehingga lebih mudah ya. Tuh sama saja rumusnya. Lalu untuk letak perutnya kita menggunakan rumus letak simpul pada ujung bebas. Ini XP sehingga di sini saya tuliskan XP itu akan sama dengan 2n dikurang min 1 dikali dengan 1/4 lambda gitu ya. Nah, jadi untuk rumusnya ini saja ya, sangat simpel. Nah, selanjutnya kita coba lanjut ke contoh soal. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh soal. Seutas tali yang panjangnya 116 cm direntangkan mendatar, salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya bebas. Nah, jadi ada kata-kata sedangkan ujung lainnya bebas. Ya udah, kalau bebas berarti nanti kita menggunakan ujung bebas karena ujung satunya digetarkan dan yang satunya bebas bergerak naik turun gitu. Jadi bebas. Di sini dikasih tahu ada frekuensi 1/6 Hz, amplitudenya 10 cm, dan akibat getaran tersebut gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan. Oke, kita punya velocity-nya ya. Ini boleh kita tandai dulu. Kita punya F, kita punya A, lalu kita punya V. Yang ditanya adalah amplitudo gelombang hasil perpaduan atau interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getar. Nah, oke, pertama kita tulis dulu deh diketahuinya, boleh. Di sini ya. Frekuensi itu akan sama dengan 1/6 Hz katanya. Lalu kita punya amplitudo A itu akan sama dengan 10 cm. Lalu kita juga punya V itu sama dengan 8 cm per sekon. Oke. Yang ditanya adalah amplitudo hasil perpaduan atau amplitudo interferensinya atau amplitudo stasionernya, boleh. Karena dia ujung bebas berarti kita pakai yang ini ya. Oke, boleh kita coba untuk jawab soal nomor 1 di sini. Untuk nomor 1, AS itu akan sama dengan 2A dikali dengan cos KX. Oke. Ini dia katanya punya jarak 108 cm dari titik asal getar. Nah, sedangkan kita tahu X tadi harus dari ujung pantul. Sekarang cek di sini sama-sama. Tadi katanya kita punya tali yang panjangnya 116 cm. Kan gini, kita punya tali 116 cm. Lalu dia pingin 108 dari titik asal getar. Berarti dari sini ke sini kita misalkan dia pengennya itu 108. Anggap aja gini ya. Nah, artinya ini X-nya itu. Nah, ini X-nya. Berapa X-nya? Berarti X-nya adalah 116 dikurang dengan 108. Artinya 8 cm. Nah, jadi 108 ini bukan X-nya. X-nya itu harus dari asal pantulnya atau ujung pantul ya, gitu. Ini bagian sini ini asal getar, ini ujung pantulnya. Gitu, karena X tadi harus dari ujung pantul. Oke, kita selesaikan. 2A, 2 dikali amplitudonya kita punya 10 dikali dengan kosinus K-nya belum ada. Kita ingat kalau rumus K itu K sama dengan 2pi per lambda. Gitu ya, berarti K-nya adalah 2pi dibagi dengan lambdanya berapa? Nah, lambda itu ada hubungan antara frekuensi dengan kecepatan. Kita punya V akan sama dengan lambda dikali F. Sehingga kalau kita mau cari lambda, lambda akan sama dengan V dibagi dengan F. V-nya kita punya 8, F-nya kita punya 1/6. Ya udah, berarti nanti lambdanya adalah 6 dikali 8. Hasilnya 48 cm gitu. Berarti di sini 48. Lalu nanti boleh kita selesaikan. 2 sama 24-nya dicoret ya. Berarti nanti kita dapetin nilai K-nya itu akan sama dengan pi dibagi dengan 24 gitu. Oke, tinggal kita masukkan saja cos dari
Pi dibagi dengan 24 dikali dengan X-nya tadi kita dapat 8, gitu ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan lagi. 2 dikali 10, 20 dikali dengan cos dari 8 sama 24-nya boleh dicoret ya. Ini jadi 3, sehingga nanti boleh kita tuliskan Pi per 3. Pi per 3 boleh. Nah, untuk nilai Pi sendiri, Pi itu adalah 180 derajat kalau dia dalam trigonometri ya. Artinya nanti 20 dikali dengan cos dari 180 dibagi 3 nih, berarti adalah 60. Kita tahu kalau cos 60 itu adalah setengah atau 1/2. Oke, 20 dikali dengan cos 60 setengah, berarti nanti boleh kita coret ya. Habis, berarti nanti ini sisanya 10 dikali 1, maka amplitudenya itu nilainya 10 cm gitu. Oke, selanjutnya yang ditanya yang nomor 2, tentukan letak perut keempat dari ujung bebas. Oke, ujung bebas itu artinya ujung pantulnya ya. Oke, berarti mudah, tinggal kita tuliskan aja. Yang kedua yang ditanya adalah letak perut keempat, gitu. Kalau letak perut keempat, nah di sini ada N. N ini apa? N ini adalah letak perut atau letak simpul keberapa. Jadi saya tuliskan N itu nilainya kalau letak perut atau letak simpul pertama berarti N-nya 1. Letak simpul kedua artinya N-nya 2 dan seterusnya. Artinya kalau yang ditanya letak perut keempat, kita punya N-nya akan sama dengan 4 gitu. Rumusnya tadi apa letak perut? Ada yang di atas ya. XP, di sini rumusnya saya tuliskan XP akan sama dengan N-1 dikali dengan 1/2 lambda. N-nya tinggal kita masukkan saja, 4 dikurang 1 dikali dengan 1/2. Lambdanya tadi berapa? Kita sudah dapat ya kalau lambdanya adalah 48. Oke. Yaudah, kita selesaikan aja tinggal. 48 bagi 2, kita punya 24. Oke, 24 kali 3 nih. Kan 4 dikurang 1, 3 ya. Sehingga 24 kali 3 itu hasilnya adalah 72 cm. Udah gini aja, karena X ini hasilnya harus dari ujung bebasnya atau ujung pantulnya gitu. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Untuk yang ketiga, yang ditanya itu adalah letak simpul. Oke. Yang ketiga, untuk menentukan letak simpul, artinya simpul keberapa dulu tuh? Oh, ini tipe ya. Ini ketiga maksudnya. Berarti N-nya akan sama dengan 3, sehingga untuk rumusnya kita punya XS itu akan sama dengan 2N dikurang 1 dikali dengan 1/4 lambda gitu. Oke, kita selesaikan aja tinggal. 2 dikali 3 dikurang 1 dikali dengan 1/4. Lambdanya kita punya 48. Oke. Kita selesaikan aja, ini dicoret. Kita punya berarti di sini 12 ya. 6 3 dikali 2 itu hasilnya 6, dikurang 1 hasilnya 5, dikali 12 maka hasilnya adalah 60 cm. Nah, tapi 60 cm ini masih dari ujung pantulnya, sedangkan yang ditanya adalah dari titik asal getar. Yaudah, berarti kalau dari asal getar itu masih gambar yang sama depan sini saya gunakan. Berarti 116, X-nya yang ini 60. Ya udah 116. Di sini ya saya tuliskan ya. XS yang diminta itu nanti 116 dikurang 60 gitu. Berarti hasilnya adalah 56 cm gitu. Nah, yang keempat yang ditanya panjang gelombangnya. Yaudah, kalau yang ditanya panjang gelombang kan artinya lambdanya. Kita tadi udah dapat di awal kalau lambdanya itu adalah 48 cm. Ini untuk yang jawaban nomor 4-nya gitu. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami ya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.